sekali lagi perkenalkan, nama saya Andrew Darmadi. Saya sebagai founder dan CEO dari Halosis. Jadi Halosis ini kami sebuah teknologi startup, tapi di acara ini kami hendak mengisi tentang topik gimana teman-teman sebagai pelaku usaha bisa survive selama masa corona COVID ini melanda di seluruh dunia, bahkan di negara tercinta kita di Indonesia. Jadi ada 3 tips yang saya akan share. Kalau disingkat nanti teman-teman akan ingat dengan mudah, itu dengan huruf TKM. Ya, ingat ya, bukan TKP ya, TKM. Oke, yang pertama, kita semua sebagai pelaku usaha harus menerima realita dari dampak COVID-19. Ya, mungkin teman-teman yang dari awal tahun mungkin terkena imbasnya langsung dari berbagai turis mancanegara yang tidak bisa lagi terbang ke Indonesia, ataupun bahkan seperti gambar yang dilihat, mall yang sepi, kosong, tidak boleh beroperasi lagi. Dampaknya bisa dirasakan efeknya ke berbagai lini usaha, nggak hanya dari yang jualan di toko retailnya, tapi juga ke supplier-suppliernya, juga ke pekerja-pekerjanya, dan itu pun juga tidak hanya mengena dari perusahaan yang sangat besar, tapi juga dari berbagai jenis usaha. Ya, ini kita bisa lihat sendiri, ada yang tutup, sepi, seperti itu. Dan juga dari warung-warung yang tidak bisa jualan lagi, ataupun toko-toko seperti itu. Ya, jadi imbas dari corona ini, efeknya sudah dirasakan oleh berbagai lini dampak ekonominya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, yang tadi, T, menerima kenyataan bahwa kondisi pandemik ini seperti yang diberitakan di seluruh dunia, itu tidak akan kelar dalam waktu singkat. Bukan minggu depan, bukan bulan depan, kenyataannya kita masih nunggu vaksin, ya kan? Kalaupun vaksin ada, kemungkinan besar gaya hidup kita sudah berubah. Jadi teman-teman juga harus mengakui bahwa masa yang sebelumnya itu pasti sudah tidak bisa sama lagi. Jadi kita sudah sempat melihat juga ada video-video gimana di China yang awalnya juga sudah mengalami epidemik corona dan sudah mulai membuka lagi dari segi komunitasnya, itu mereka juga masih memakai masker di mana-mana. Mereka pun masih ada jarak pada saat mereka pergi ke restoran. Balik lagi, dari penjualan yang di offline pun, ya mereka masih tergerus. Ya, jadi ini contoh yang kita harus akui. Ya, seperti itu ya. Nah, setelah kita mengakui bahwa dampak dari usaha itu memang akan panjang, bahkan bisa setahun ataupun 2 tahun kemudian masih ada dampaknya, kita baru menyusun plan. Ya, oke. Pada saat kita menyusun plan, kita harus mengkomunikasikan kepada teman-teman kita sebagai tim yang selama ini sudah membangun usaha kita. Saya yakin teman-teman di Asensi banyak yang sudah menciptakan usahanya dari nol, dari mungkin bertahun-tahun, bahkan belasan tahun ataupun puluhan tahun. Pada saat Anda membangun usahanya itu tidak mudah, ya kan? Teman-teman bisa mengembangkan usaha melalui berbagai macam challenge dan berbagai macam rintangan. Nah, COVID-19 ini hanya sebagai salah satu rintangan juga. Mungkin rintangan ini sangat besar saat ini. Tapi penting sekali Anda mengkomunikasikan masalah ini dampaknya apa kepada perusahaan Anda. Ya, apakah benar-benar tergerus sampai benar-benar minim sekali? Atau apakah memang malah ada potensi lain bagaimana Anda bisa mendapatkan penjualan yang baru ataupun penghasilan yang baru? Dan Anda bisa mengkomunikasikan masalah-masalah ini untuk mendapatkan input dari teman-teman sebagai tim yang sudah nge-support Anda selama ini. Kenapa penting komunikasi? Sekarang di zaman yang seperti ini, di zaman COVID-19, kita semakin sulit komunikasi itu. Karena kita harus dari jarak jauh, kita harus bisa membaca, tanda kutip membaca pikiran-pikiran dari tim kita. Ya, kita harus lebih sering verbal, kita harus lebih sering bisa membaca pada saat kita menerima pesan dari WhatsApp ataupun email ataupun kita menerima sketsa diagram, kita harus bisa membaca pikiran mereka karena kita nggak selalu bisa melihat ekspresi mereka dari jarak dekat. Ya. Hal yang sama pada kita saat kita mengkomunikasikan masalah,
itu biasanya kita seperti ini, ya kan? Kita bisa ngelihat pada saat kita mengumumkan sesuatu, oke, pendapatnya gimana nih? Wah, bagus, idenya cemerlang. Oke, kalau saya tutup sebagian toko saya, teman-teman yang kehilangan pekerjaan, bagaimana rasanya? Itu tetap harus dikomunikasikan. Kita tidak bisa hanya dengan WhatsApp, kita tidak bisa hanya dengan email, kita juga ngabarin ke mereka, maaf, kita tidak bisa memperkerjakan kalian lagi. Tapi kita tetap harus, mungkin teman-teman yang jumlahnya besar, bisa lewat HR, tapi bagi perusahaan atau usaha yang jumlahnya kecil, mungkin ditelepon satu persatu, dikabarkan, ditanya gimana pendapatnya, contoh seperti itu. Ya. Nah, dengan zamannya teknologi pasti juga ada berbagai metode untuk membantu komunikasi. Ya, contohnya pasti teman-teman sudah tahu adanya Zoom, ada juga Meet dari Google, ada DingTalk, contoh dari Alibaba, dan yang lain-lain lagi ya. Jadi dari semua alat-alat yang seperti ini, fokus dari teman-teman itu seperti dilihat di gambar ini, Anda tetap bisa melihat, ya. Tadi Pak Kevin sudah sempat menyampaikan, meskipun jarak kita jauh, jangan sampai kita tidak bisa melihat satu sama lain, jangan sampai kita tidak bisa merasakan empati kita pada saat mereka sedang mungkin merenung, sedang jenuh dengan kehidupan mereka di rumah mereka, mungkin mereka mengalami ya kesepian juga ketika mereka nggak punya keluarga, mungkin keluarganya juga jarak jauh, contoh seperti itu. Jadi kita harus punya empati. Setiap kali kita melakukan conference call, ya kalau bisa, kalau tidak menghambat teknologinya, munculkanlah video Anda. Bukan berarti kita kepo dengan mungkin kondisi teman-teman yang di usaha kita, tapi supaya kita bisa membaca gimana secara nggak hanya secara fisik ya, tapi secara mental, apakah mereka juga sehat. Ya, oke? Nah, yang berikutnya, setelah kita mengkomunikasikan masalah-masalah, yang terakhir, yang pasti kita harus ngambil tindakan. Tindakan dan pada saat yang sekarang, yang pasti banyak usaha yang akan berubah total. Ya, banyak juga usaha yang harus dipaksa tutup. Jadi kita harus berani berubah. Nah, contoh berani berubah itu bagaimana sih? Kita kan pastinya juga harus memikirkan setiap kali kita ngambil tindakan itu, apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini saya ada satu gambar, ini tentang memancing. Ya, pada saat kita akan memancing, apa yang kita akan lakukan? Yang pasti kita akan pergi ke tempat yang ada airnya. Yang pasti ya contohnya danau ataupun sungai ataupun ke laut ya. Setelah itu kita akan membawa peralatan mancingnya. Oke? Terus mancing. Kalau sampai nggak dapet ikan, salahnya di mana? Bisa banyak. Bisa karena salah milih tempatnya, yaitu kebetulan nggak ada ikannya di tempat tersebut, di sebuah sungai ataupun danau pun juga mungkin banyak tempat-tempat tertentu yang di mana ikan itu berkumpul, ataupun bisa juga pada saat kita sudah membawa pancing, kita tidak membawa bait. Bait itu apa ya? Makanan yang cocok untuk ikan yang kita mau pancing. Ya. Jadi tindakan itu penting juga dipikirkan juga sebelum melakukan tindakan itu, target-target yang kita mau capai pada saat melakukan tindakan tersebut. Jadi konsumen yang kita mau capai itu ada di mana? Konsumen itu kita bisa temukan melalui media apa? Ya, contohnya seperti itu ya. Mereka itu aktif sehari-harinya di mana saja. Pada saat zaman COVID seperti ini, mereka ngumpulnya di mana? Nggak mungkin di kafe, ya kan? Nggak mungkin misalnya di mall lagi. Contoh seperti itu. Mereka ada di mana sih? Ya, mungkin ada di webinar seperti ini, ya kan? Contoh seperti itu ya. Oke, yang lanjut kita pasti research data ya. Nah, salah satu hal yang untuk mungkin saya mau share ke teman-teman supaya bisa memotivasi, itu ada data dari Google dan Temasek, itu perusahaan investasi Singapura, pemerintah Singapura, itu bahwa Indonesia adalah negara yang paling cepat perkembangan internet ekonominya. Ya, itu dari tahun 2015 sampai 2025 dalam 10 tahun, itu perkembangannya akan
kira-kira 12-14 kali lipat. Oke? Ya, itu untuk motivasi teman-teman sebagai pelaku usaha. Nah, itu rata-rata ya. Bayangin kalau untuk yang teman-teman mau ngeseriusin usahanya seperti itu di dunia online ataupun di sosial media. Bayangkan, jadi baik lagi, ada orang yang kalau balik ya ke gambar mancing. Ya. Kalau hobi, ya bisalah sekali-sekali kalau saya mancing, sekali-sekali mungkin saya akan dapat ikan. Tapi kalau saya serius, hobinya, tiap minggu saya mancing, oke, saya pasti selalu bawa pulang. Kalau yang tadi sekali setahun, mungkin bisa dapat ikan, bisa enggak, ya kan? Kalau yang setiap minggu, ya saya udah tahu tempat-tempatnya, saya udah pasti ya pada saat pulang saya akan dapat ikan. Tapi bayangkan kalau yang tiap hari mancing. Nah, ini sama juga bagi teman-teman. Oke, bayangkan jika Anda serius tiap hari melakukan hal seperti itu untuk meningkatkan usaha Anda di online. Ya. Terus yang saya mau share, 80% pertumbuhan transaksi itu terjadi di sosial media, di social commerce ya, mereka sebutnya. Apa sih maksudnya? Teman-teman sadar nggak setiap kali Anda ngelihat hal di Instagram ataupun di WhatsApp teman, di WhatsApp status, ya ataupun lewat sebelumnya BBM, Facebook Messenger, itu Anda teman-teman jadi tergerak. Ah, ya sudah, ini apaan ya? Teman-teman kok pada beli ya? Teman-teman sekitar saya kok pada nge-PO ya untuk makanan ini ataupun barang yang menarik, contoh seperti itu pada saat Anda melihat foto-fotonya di Instagram. Nah, itu semua dimulai dari sosial media. That's the power of social network. Karena kita sebagai manusia itu, memang selain kepo, kita itu kadang ada iri hatinya. Itu tidak bisa dihilangkan. Jadi iri hati ketika tetangga sebelah rumputnya lebih hijau, kita akan iri. Ketika tetangga mempunyai handphone baru, kita akan iri, ya kan? Ketika tetangga makan makanan yang enak, kita akan iri, ya kan? Rasanya, wah kelihatannya pas masak-masak jadinya enak sekali. Nah, itulah the power of social network, ya. Dan jumlahnya ada 2,7 transaksi setiap harinya, teman-teman. Oke? Dan ini pun data di tahun 2018. Jadi pada saat masa COVID harusnya meningkat pesat, ya. Oke? Nah, bagi teman-teman yang mau penasaran mungkin gimana sih untuk teman-teman yang udah jualan lewat sosial media rasanya, ya. Jadi saya akan cerita mungkin secara sekilas. Ya, ini cerita tentang Ayu. Dia salah satu penjual halosis yang sudah berjualan lewat halosis dari awal. Jadi Ayu ini berjualan lewat Instagram dan WhatsApp. Beliau menjual busana muslim. Ya. Dari sehari-hari, Ayu ini harus ngebales setiap chattingan-chattingan yang masuk lewat WhatsApp. Ya, chattingan-chattingan itu yang pastinya nonstop dari pagi sampai malam dia harus balesin. Nah, pertanyaan-pertanyaannya mirip-mirip. Bisa nanya, pelanggan-pelanggan tersebut nanya tentang produknya ada nggak, harga produknya berapa, terus variasi produknya apa saja. Kalau mau saya kirim ke alamat saya, ongkirnya berapa, ekspedisi apa aja yang ada. Oke, saya mau belinya ini. Terus kalau di total jadinya berapa? Oh, ada promo apa saat ini? Nah, ini bayangkan semuanya harus diladenin. Kalau nggak diladenin, dia nggak akan dapat orderan. Ya. Nah, sebagai pengalaman ini seperti bayangan. Dari Instagram, chat yang masuk sebegitu banyaknya, terus ada format order, dia harus ngelengkapin data pelanggannya juga harus direkap secara manual. Setelah itu dia juga harus ngecek pada saat pelanggan itu melakukan order, apakah barangnya ada atau tidak, seperti itu ya, teman-teman. Udah mulai kebayangkan betapa sulitnya jualan lewat sosial media ya. Jadi nggak gampang seperti itu. Nah, setelah itu dia harus ngerekap pembayarannya, mana yang masuk atau tidak, mana yang pura-pura bilang udah bayar, siapa tahu nggak dicek pembayarannya. Dan habis itu ditulis alamat pengirimannya dan dipak barangnya. Dan dikabarin status pengirimannya bahwa barang sudah jalan. Dan itu pun juga harus dikabarin juga ke ekspedisi untuk dijemput. Contoh seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, itu proses tersebut bisa habisnya 2-3 hari, teman-teman. Ya. Nah, halosis sendiri, kita sebagai perusahaan teknologi melihat
kendala tersebut. Jadi kita membantu Ayu yang tadinya dari ngebalesin juga pelanggan dia tidak ada waktunya, itu secara otomatis semua percakapan bisa di-handle oleh virtual assistant kami. Nah, percakapan-percakapan yang masuk dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tentang barang, tentang harga produk, ada atau tidak, ongkir, itu semua otomatis terjawab. Jika ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh virtual assistant, akan baru dilimpahkan kepada Kak Ayu ataupun para penjual. Dari sehari-hari pun, Kak Ayu juga dengan mudah bisa melihat analisa usaha dia seperti apa, berapa banyak pesanan yang masuk, berapa banyak chat yang masuk, dan itu pun bisa dilihat dari berbagai channel, lewat Facebook Messenger, lewat WhatsApp, ataupun lewat web, dan sebagainya. Berapa banyak penjualan yang masuk hari ini. Kenapa kita melakukan ini untuk Kak Ayu? Supaya beliau bisa memfokuskan waktu yang lebih penting untuk menganalisa kegiatan usahanya sehari-hari. Contohnya berapa banyak penjualan bulan lalu, ataupun produk yang paling laku, ataupun produk yang paling tidak laku, dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi dengan Halosis, Kak Ayu bisa fokus lebih ke peningkatan produk kualitas, mengembangkan usahanya dengan lebih komunikasi lagi dengan para pelanggannya, dan yang pastinya beliau bisa meluangkan waktu untuk keluarganya. Nah, ini contoh dari UMKM-UMKM juga yang Halosis telah bantu. Dari sini juga Halosis sebagai perusahaan teknologi kami sangat aktif berkolaborasi dengan berbagai institusi, contohnya juga dengan universitas, contohnya ada Universitas Indonesia, LSPR, ada dengan Kadin, ada dengan mungkin acara Bank Indonesia, dan lain-lain. Jadi kami juga sadar kami untuk menjangkau para pelaku UMKM seperti teman-teman juga, kami harus berkolaborasi seperti juga dengan Asensi ini di hari ini. Ya. Nah ini kemarin, rasanya kayak kemarin, tahun lalu pada saat kami menerima penghargaan dari Pak Jokowi, ya, dan ya, itu benar-benar suatu pengalaman yang out of body experience ya, di mana kami tidak menyangka beliau juga berpidato tentang kami. Ya. Dari pengalaman sendiri, Halosis memang 2 tahun yang lalu kami ciptakan PT Hasil Sukses Indonesia. Setelah kami berhasil melaunch prototype kami di akhir tahun 2017, kami juga mengikuti inkubasi IDX, itu programnya Bursa Efek Indonesia didukung oleh Bekraf, Bank Mandiri, dan Telkom. Di sana saya bertemu Pak Kevin yang nanti akan sharing lebih lanjut tentang perusahaan beliau. Saya juga sempat mengikuti Google Developer Launchpad, Halosis, khususnya tentang Artificial Intelligence. Dan saya bertemu, balik lagi, Bu Susan di Alibaba, dan tahun ini kami sedang mengikuti Facebook Accelerator di Asia Pasifik. Jadi itu juga suatu milestone di mana kami sebagai perusahaan startup dengan bangga bisa mewakili Indonesia dari ribuan startup yang diseleksi oleh Facebook. Ya. Nah ini mungkin contoh ada beberapa acara yang akan ada di bulan Mei. Kami melakukan acara dengan Google Developer Community, di mana kebetulan topiknya tentang Women Tech Maker ya, di mana tentang wanita-wanita yang hebat, tapi saya juga mewakili sisi pria, di mana mereka bahkan berbagi pengalaman mereka di dunia teknis. Dan ini akan ada juga acara minggu depan, Sabtu ini. Itu programnya Instagram dan Facebook, di mana para pelaku UMKM, jika mereka mau belajar bagaimana menggunakan Instagram dan Facebook untuk memajukan usaha mereka, saya benar-benar sarankan untuk mengikuti program ini juga. Ya. Oke, untuk info lebih lanjut bagi teman-teman, jika ada yang tertarik mungkin mau tahu lebih lanjut tentang Halosis, gimana bisa membantu usaha Anda, dari segi yang tadi saya tunjukkan, itu hanya segelintir dari apa yang Halosis bisa lakukan. Solusi kami cukup luas saat ini, dan jangan sungkan bertanya. Ini informasi yang bisa Anda langsung kontak saja lewat WhatsApp, ataupun juga bisa ke form ini untuk dikontak balik. Dan ini Instagram Halosis jika untuk ada teman-teman yang mau follow.